21 22. Ali Imran 21. Dari Ain. Ya. Ali Imran 21. Ayat 21 ya, Pak. 21 ya. 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwan jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, insyaallah pada kesempatan ini akan kita lanjutkan kajian kitab suci Al-Quran ini, ayat 21 ya Pak, 21, 22, 23 ayat cukup ya? 3 ayat apa 4? Bacanya 4. Nah 4 ya? Ya 4. Boleh kita baca 4 ayat dan diawali dengan Al-Fatihah ya. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi'annahum qalu la tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah para ikhwan, telah kita baca bersama yang akan menjadi kajian kita pada kesempatan ini. Seperti biasa, bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan sekitar bacaan ya, tajwid, hukum tajwid, silakan ya sambil kita menerjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yakfuruna, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang yakfuruna, apa artinya? Mereka selalu
ngingkari, boleh pakai selalu, senantiasa ya, karena ini bentuk kontinu ya, Pak. Bi ayatillah, bi ayatillah, bi ayat ini bentuk jamak pada ayah. Kalau ayat satu ayat, kalau bi ayat sini banyak ayat. Dengan ayat-ayat Allah ya, terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna, dan mereka membunuh. Kalau dalam sebuah qiraah Pak, bacaan ada yang bacanya wa yuqatiluna. Kalau yuqatiluna mananya memerangi ya, tapi kalau wa yaqtuluna mananya membunuh. Jadi perbedaan qiraah biasa ya, karena dalam membaca Quran itu ada 7 macam Pak cara baca Quran, qiraah sab'ah istilahnya ya. Dan itu sahih ya. Wa yaqtuluna, dan mereka membunuh an-nabiyyin. An-nabiyyin bentuk jamak pada nabi, nabiyyin ya, nabiyun ya, para nabi. Asal katanya naba'a artinya memberitakan. Kalau nabiun orang yang bawa berita. Makanya para nabi itu orang yang bawa berita besar, bukan asal berita. Kalau asal berita seperti para wartawan pakainya bukan nabi ya, tapi apa? Khobar. Nah, makanya istilah surat kabar gitu ya. Para nabi ya. Bi ghairi haq, bacanya ditahan Pak kalau berhenti ya. Bi ghairi haq, 2 ketuk baru muncul qalqalah. Ini bukan qalqalah kubro apalagi sugro, tapi qalqalah akbar namanya. Karena di situ ada qaf yang ditasdid ya. Setiap qalqalah yang bertasdid kemudian kita berhenti, kita wakafkan, maka ditahan 2 ketuk. Seperti tabbat yada abi lahabin wa tab gitu ya. Tahan baru muncul qalqalah. Jadi kalau bacanya bi ghairi haq salah. Masih ada 1 huruf qaf yang belum terpenuhi, karena kalau tasdid ini mananya double qaf. Qafnya ada 2. Makanya begitu muncul, ini kan tunggal. Kalau jamaknya hukuk ya, hukukun. Qafnya 2 kan? Hukukun. Nah, jadi bacanya harus ditahan ya, ditekan dan ditahan 2 ketuk baru muncul qalqalah. Bi ghairi haq, dengan tanpa hak. Dengan tanpa hak artinya memang dipastikan enggak akan ada pembenaran ya untuk membunuh para nabi. Wa yaqtuluna, dan mereka membunuh alladzina, orang-orang yang ya'muruna, mereka memerintahkan bil qisti, untuk menegakkan atau berbuat adil ya. Tempo hari sudah saya jelaskan bedanya antara qisti dengan adlin ya. Adil juga bahasa Arab, qisti bahasa Arab, bahasa Indonesia sama-sama adil. Apa kemarin bedanya Pak? Ya, kalau qisti itu yang antara yang dituntut dan yang menuntut sama-sama senang, ridho, rela. Tapi kalau adil bisa jadi salah satunya tidak ada yang senang, nggak ada yang puas gitu ya. Minan nas, dari manusia. Jadi berarti beda. Kalau pertama tadi membunuh para nabi, kalau ini membunuh selain nabi. Membunuh orang yang memerintahkan untuk berbuat adil. Berarti semua praktisi peradilan diancam, diburu, dibunuh ya, biar tidak ada keadilan di muka bumi ini. Fabashir ya, maka gembirakanlah ya. Yang baru sudah saya jelaskan, basyir itu artinya Bapak selain bergembira juga artinya kulit ya, kulit. Jadi kabar gembira, karena ketika orang dapat kabar gembira maka kulitnya yang akan berubah menjadi senang, raut wajahnya berubah. Nah, biasanya kabar gembira itu ketika dapat bisyarah. Apa bisyarah? Gaji ya, upah kerja, bisyarah.
Itu. Jadi seakar itu bisyarah, gaji, basyir, ya, kulit, ya, atau tadi kabar gembira. Fabasyirhum, maka berilah kabar gembira pada mereka, bi'adzabin, dengan azab alim yang sangat pedih. Ini sebagai bentuk kalimat yang bernada mencela, mengecam, ya, buat mereka yang disebut di atas, ya, seperti dalam ayat 19, yaitu ahli kitab ini, ya, yang mendusta. Yang pertama ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat Allah, kedua membunuh para nabi, ketiga membunuh orang-orang yang memerintahkan untuk berbuat adil. Jadi ini ada 3 rangkaian jenis dosa besar yang dilakukan oleh ahli kitab, Yahudi, ya, Nasrani termasuk. Bunuh para nabi itu ada yang menyebutkan 43 nabi dibunuh oleh orang Yahudi. Kalau di Quran jelas yang dibunuh nabi siapa, Zakaria, Yahya, dan yang hampir dibunuh Nabi Isa, Nabi Muhammad, ya, oleh mereka. Lanjut, ya. Ulaika, mereka itu orang-orang tadi, orang kafir, ya, orang kafir yang berusaha membunuh para nabi dan berusaha membunuh orang-orang yang menegakkan keadilan, ya. Itu habitat, habitat? Sia-sia, habitat, ya. Habitat itu makna aslinya adalah racun, ya, yang ada di bunga-bunga, ya. Nabi juga pernah menyebutkan seperti itu. Ada musim bunga yang bunganya itu beracun. Ketika dimakan oleh ternak, maka ternak itu menjadi kembung perutnya, yang kemudian dari kembung terus akan berakhir sakit keras atau mati. Nah, itu jadi makannya sia-sia. Kelihatannya mah gede gitu, kembung, habito itu kembung. Kayaknya bagus gitu, ya. Padahal bentuk kembung penyakit. Gede, nggak taunya kembungnya kembung karena tumor, kira-kira gitu. Itu habito. Kelihatannya kayak mereka itu bagus gitu, ya, karena dengan mengingkari ayat-ayat Allah, dengan membunuh para nabi, membunuh para orang berbuat adil, mereka jadi jaya. Loh, ya kan, Pak? Menjual ayat-ayat Allah aja nggak lama orang jadi kaya, ya kan? Membunuh penegak keadilan jadi kaya juga. Orang dia salah jadi menang, ya kan? Nah, kelihatannya kayak sukses gitu, ya. Padahal nanti bakal sia-sia, habitat tuh, habitat. Sia-sia, ya, a'maluhum, akan amal-amal mereka. Maka nggak usah tertipu, ya, dengan tadi glamornya, menterengnya mereka, ya, yang hidup dengan glamor lantaran tadi mengingkari ayat-ayat Allah, termasuk membunuh para praktisi keadilan. Lanjut, fit dunia, di dunia, nggak cuma di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Jadi di dunia dia akan sia-sia, gagal total. Di akhirat akan menyesal. Di dunia bakal ujungnya kebelangsak, di akhirat bakal disiksa. Naudzubillah. Wama, dan tidaklah lahum bagi mereka min nasyirin, dari penolong. Pokoknya nggak akan nolong. Kalaupun kita ngeliat paling tinggal nyukurin gitu, ya, Pak. Boro-boro nolong, apalagi di akhirat nanti, ya. Nah, kalau orang yang kayak gini tadi, Pak, orang kafir, ya, orang yang membunuh para nabi, membunuh orang-orang yang berbuat adil, nah, ya, pasti disyukurin orang. Alam taroi asalnya kemasukan alam huruf jazm, maka huruf ilatnya dibuang, ya. Jadi ya, alif bengkoknya dibuang. Kalau kan taroi, yaitu, ya, ada alif bengkoknya. Masukkan alam jadi dibuang. Alam taro, tidakkah, atau apakah tidak, ya, apakah, lam tidak, tapi sudah menjadi satu paket. Alam artinya tidakkah atau huruf jazm, selain lam itu sendiri, ya, Pak. Tapi di sini ada gabungan antara istibham, istibham, dan lam jazm yang artinya nafi, meniadakan.
Alam tarot, tidakkah kamu melihat ilal ladzina, kepada orang-orang yang utu, apa Pak utu? Diberi, utu diberi itu jadi terkesan Pak di apa Pak? Ya dianggap ada, diutamakan, diberi. Ini kan bentuknya bentuk pasif, ya, diberi. Ya. Diberi nasiban, ya bagian, ya nasiban. Asal kata nasoba itu adalah menegakkan sesuatu sehingga nyata, itu nasiban. Makanya orang yang dapat nasib yang baik apa? Jelas apa? Kebaikannya nyata. Nasib yang buruk pun sama, buruknya nyata juga gitu ya. Itu nasib ya, nasoba. Kalau dalam ilmu sorof, ilmu nahu, nasob itu artinya sesuatu yang identik dengan tandanya fathah, nasob. Kalau rofa, domah, itu. Kalau makjer, kasroh, gitu ya. Nah, itu nasob. Jadi sesuatu yang di atas. Nasiban, bagian minal kitab, dari Alkitab. Tuh, diberi bagian pada Alkitab. Jadi terkesan di sini tersirat bahwa mereka itu diistimewakan, diberi Alkitab. Yaitu kitab Taurat, Injil. Nah. Yud'auna, mereka diseru, ya ini bentuk pasif juga Pak, sama dengan utu tadi ya, bentuk pasif. Kalau aktifnya yad'una, kalau yad'una itu aktif, kalau yud'auna itu pasif. Mereka diseru ilal kitabillah, untuk atau Pak kepada kitab Allah, ayat Al-Qur'an maksudnya. Liyahkuma bainahum, agar mereka menghukumi bainahum, di antara mereka. Summa, kemudian yatawalla Pak, berpaling, enggak mau menjadikan kitab Allah sebagai hukumnya, sebagai dasar hukumnya. Mereka justru apa? Puas, bahkan merasa apa? Adil kalau hukum itu diambil sumbernya dari otak-otak mereka atau produk otak manusia. Farikun, sebagian ya. Summa yatawalla, kemudian berpaling, farikun, sebagian, minhum, di antara mereka. Artinya enggak semuanya ya. Ada yang masih konsisten dengan apa? Hukum-hukum Allah yang bersumber dari kitabullah. Wahum, dan mereka mu'ridun, apa? Berpaling juga artinya ya. Mu'ridun itu berpaling atau menentang. Bahkan sampai mereka mengatakan hukum Allah tidak adil. Jadi seolah produk mereka lebih adil. Manusia merasa lebih adil dibanding Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dzalika, itulah, bi annahum, bahwa sungguhnya mereka qalu, ya mereka mengatakan, ahlul kitab tadi Pak, lan tamassana, ya apa Pak? Lan, sering saya jelaskan lan itu. Lan itu sama dengan alam tadi, lam, la, ya artinya tidak ya. Laisa juga tidak. Jadi disebut huruf nafi. Huruf yang meniadakan. Nasob, menasobkan. Mananya istimroriyah. Artinya sekali-kali tidak. Nah, itu mereka sih. Sekali-kali kami tidak akan pernah tersentuh. Nah, begitu pedenya ya. Kami tidak akan bakal tersentuh annaru, oleh api neraka ya. Dari mana ya mereka bisa keyakinan seperti itu Pak? Kalau mereka membunuh para nabi itu juga dalam kesadarannya ya. Mengingkari ayat Allah juga dalam kesadarannya. Menghapus keadilan juga dalam kesadarannya. Illa, kecuali ayam ya, bentuk jamak pada yaum ya, yauman jamaknya ayaman ya. Illa ayaman ya, ayam pamanap, bukan ayam yang dipiara pamanap ya, bukan ya, bukan. Kalau itu mah ayam potong, ayam kampung. Oh, hari-hari itu ya di sono ya Pak. Oh, itu logong itu ya. Bukan hari-hari yang telogong gitu ya. Ya, ayaman, beberapa hari, ma'dudat, yang terhitung, yang terbilang. Ya, adadah ya, jamaknya ma'dudat, jamak muannas salim. Kalau adadah tunggalnya.
seperti adadah sinin ya, bilangan tahun ya. Ini keyakinan mereka yang salah ya, yang keliru. Wa gharrahum, dan telah apa Pak? Goroh bahasa kita, goroh. Apa goroh Pak? Goroh lo katanya. Apa artinya? Bohong ya kan? Goroh. Wa gharrahum, dan telah membohongi mereka. Jadi goroh itu bukan bahasa Betawi ya Pak, bukan bahasa Jawa juga, bahasa Arab, bahasa Quran bahkan ya, bahasa Quran goroh. Menipu artinya goroh tuh, ya, bohong. Wa gharrahum, dan telah membohongi mereka fi dinihim, pada agama mereka ya, agama yang mereka adakan. Makanu ya, apa yang adalah mereka yaftarun, mereka adakan ya. Yang termasuk yang mereka adakan adalah yang mereka pahami dengan apa, tersalibnya Nabi Isa. Nabi Isa itu menebus semua dosa-dosa pengikutnya. Nah itulah yang apa, diada-adakan, yang buat mereka berbuat dosa seenaknya. Toh sudah ditebus sama Nabi Isa gitu. Seperti itu, ngada-adakan. Kalaupun disiksa cuman sebentar doang, beberapa hari itu. Bohong. Ya, padahal ayatnya sama, pasti khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahli kitab nih, itu mereka dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, bukan ayaman ya, bukan ayaman. Nah itu sekitar terjemahannya Pak, seperti itu kurang lebihnya ya. Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tanyakan mengenai bacaan Ustaz. Bacaan yang mana? Bi ghairi haq. Tadi. Di depan ini masih ada wawu tasydid Ustaz. Kemudian yang kedua ada wawu tas. Oh iya. Tadi ada lam alif kecil. Yang atas dulu. Betul. Nah, itu di depan haqqin ya, itu memang wakofnya sholah. Sholah itu menunjukkan bahwa lanjut wasol lebih utama dibanding berhenti ya, makanya dikasih wawu. Wawu itu maksudnya membantu. Kalau mau diwasol bacanya bi ghairi haqqi wa yaqtulunal ladzina ya'murun, dan seterusnya. Berarti qala tadi dihilangkan. Nah, kalau kita wasol jadi nggak terjadi qala. Kalau qala itu kalau kita berhenti dengan mematikan huruf qalqalah gitu. Kemudian wa minan nas, itulah la itu sebenarnya mamnu Pak, nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Tapi kalau terpaksa berhenti karena memang napasnya Pak bukan napas tua doang, napas saya juga sama. Harus ngulang saja. Kalau ini nggak harus ngulang. Nggak harus ngulang ya. Apalagi depannya ada fa. Fa itu huruf penghubung, huruf ataf ya. Para ahli qiraah membolehkan, artinya para ahli qiraah membolehkan untuk tidak mengulang bila kita berhenti pas depannya ada huruf ataf kayak fa, wa, summa ya, itu, atau huruf ataf yang lain, am dan seterusnya itu ya. Ada inna, ada ana. Kalau inna ana bukan ataf ya, itu tapi huruf juga, huruf taukid. Nah itu artinya boleh ya, seperti itu. Jadi bila kuat itu memang Pak lanjut ya. Kira-kira gimana nih? Siapa yang kuat? Mau coba? Wa yaqtulunal, tapi kalau bareng-bareng kuat dah. Kenapa kalau bareng-bareng kuat? Nyurinya nggak kelihatan. Bahwa nyurinya itu juga nggak boleh. Namanya tanafus. Nyuri napasnya nggak ketahuan. Tanafus tuh nggak boleh. Bahkan ada yang menghukumi haram. Walaupun saya nggak sepakat gitu ya. Gitu. Coba keluar nggak Pak? Dari wayak sampai selesai. Wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, tadi kuat ya. Kayaknya tadi gak kuat ya, kayaknya tadi kuat. Fabashshirhum, itu harus dengung Pak. Memati ketemu ba, namanya ifas safawi. Dan harus samar M-nya. Nah, untuk menghasilkan suara yang samar
Antar bibir atas bawah jangan rapet. Fabasyirhum sampai geter gitu. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kalau kebanyakan kalau terlalu lapet ya airnya nggak jadi samar. Ya betul, kalau dengung itu ukuran dengungnya harus sampai ke hidung. Ya harus dengung, iya. Makanya tadi ukurannya paling enggak ya dua ketuk, bagusnya 3 karena 2 ketuk biasanya belum nyampe sampai ke hidung. Fabasyirhum, tuh kan, hum naik ke hidungnya mungkin sekitar 3. Fabasyirhum bi'adzabin alim, gitu ya. Ifa cuma satu-satunya, mem mati ketemu ba ya. Kalau nun mati, mem mati mubah kan iklab itu nyaris makanya kasih m di sini kan, iklab itu namanya, dikasih mem kecil. Itu seperti itu. Ya, jadi dengung ya agak lama ya. Jadi bukan begini, fabasyirhum bi itu berarti nggak dengung ya, itu nggak dengung. Ada lagi. Jadi sholat utamanya lanjut. Sholat sama dengan kola, utamanya berhenti gitu kan, kola. Seperti itu. Baik, kalau nggak ditanyakan. Jadi ayat ini masih ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu tentang beberapa hal yang buruk yang dimiliki atau dilakukan oleh ahli kitab ya, oleh ahli kitab. Nah, termasuk dengki ya, mereka itu dengki. Itu diantaranya seperti yang kita baca dalam ayat ke-19 ya. Itu. Nah, ini termasuk ada dosa besar yang lain yang dilakukan oleh mereka. Pertama adalah kafir atau ingkar kepada ayat-ayat Allah ya. Padahal Pak, jangankan dengan ayat-ayat Allah, 1 ayat saja diingkari itu termasuk kafir. Ya kafir beneran. Iya. Nggak harus semua ayat, 1 ayat. Ayat apa diingkari misalnya? Itu termasuk juga sama dengan ingkar terhadap seluruh Quran. Oh iya. Misalnya ingkar dengan ayat-ayat tentang apa? Tentang sholat, ya, tentang sholat. Nah, kalau ingkar dengan ayat tentang sholat, berarti juga ingkar dengan yang membawa, yang menerima wahyu juga kan? Yang menerima wahyu sholat siapa? Nah, Nabi, berarti ingkar pada Nabi. Nabi dapatnya dari siapa? Dari Jibril, berarti ingkar pada malaikat Jibril. Padahal dengan malaikat kita suruh iman. Ingkar pada Jibril juga sama dengan ingkar pada Allah. Kan Jibril nggak datang memberi wahyu dengan semuanya sendiri, ya kan, perintah Allah. Nah, itu. Jadi sama dengan mengingkari seluruh ayat-ayat Quran ya, dan mengingkari seluruh yang harus diimani itu. Maka dalam ayat lain orang yang tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil kitab ulaika kafirunal haqqo. Mereka yang iman dengan sebagian isi kitab dan kafir dengan sebagian isi kitab, mereka kafir yang tulen, kafir yang sejati, kafir yang sebenarnya kafir. Nggak harus kafir dengan seluruh isi kitab, sebagian aja. Nah, seperti itu. Nah, termasuk mengingkari ayat-ayat Allah baik yang qauliyah maupun yang kauniyah ya. Yang kauniyah, Pak, luar biasa yang terjadi pada zaman itu di kalangan orang-orang ahli kitab, Pak. Baik Nabi Musa maupun Nabi Isa nggak kurang-kurang kan, Pak. Karena pada Nabi Musa coba ya, pada waktu itu Nabi Isa apa aja Pak mujizatnya? Banyak banget ya kan. Ketika berhadapan dengan Fir'aun, ada tangan berubah keluar cahaya, tongkat berubah jadi ular ya. Ada wabah, macam-macam wabah, kodok, kutu, katak, sama kodok sama kutu. Kodok, katak sama ya Pak. Kodok, belalang, kutu, darah ya kan. Nah itu. Yang kemudian yang itu ada bukan dengan sendirinya. Mereka juga tahu bahwa itu pasti ada yang mengadakan. Nah, tidak diimani, malah diingkari, malah menuduh yang tidak kepada Nabi Musa, dibilang itu sihir. Ya kan, bilang itu sihir. Ya, di tengah-tengah ahli kitab
di tengah-tengah orang Yahudi, Pak, Bani Israel ya pada waktu itu, Nabi Musa dengan qada Allah tongkatnya mukul batu keluar 12 mata air. Coba kurang apa Pak? Itu ayat Allah itu. Ayat yang kauniyah, batu. Ya, fang fajarat min husnata asyrota ayna, memancar 12 mata air. Awan yang selalu menaungi mereka ketika mereka tinggal di padang pasir selama 40 tahun. Kemana-mana diikuti awan. Turun makanan di langit, mana dan salwa. Ada yang di dalam bumi, ada sayur mayur, ketimun, bawang putih, bawang merah, kacang adas, tanpa nanam. Itu kan ayat-ayat Allah yang kauniyah. Dan masih banyak lagi yang dibawa oleh para nabi. Termasuk pada zaman Nabi Isa, Pak. Hidangan dari langit, makanan, kue-kue, minuman yang segar, buah-buahan, Al-Maidah. Ya kan? Apalagi menghidupkan orang telah mati, menyembuhkan orang sakit buta. Apalagi Pak? Membuat burung dari lempung jadi burung beneran dan lain sebagainya. Itu ayat-ayat Allah yang pada waktu itu diingkari. Belum lagi yang qauliyah, yang termaktub di Taurat, di Injil. Nah, ini perilaku buruk yang dilakukan oleh Alkitab, termasuk dikategorikan apa? Dosa besar. Yang kedua adalah wayaqtulunan nabiin, mereka membunuh para nabi. Ada riwayat menyebutkan 43 yang dibunuh oleh orang Yahudi, Pak. Yahudi aja ya, belum Nasrani ya. Yahudi aja. Yahudi aja 43. Nah, kalau di Quran sih jelasnya 2 ya, Pak. Nabi siapa? Zakaria dan putranya Yahya. Tapi dibentukin jamak, nabiin bukan nabian. Kalau nabian 2 nabi. Ya kan? Kalau nabian atau nabiyaini, Pak. Nabiyaini 2 nabiyaini, misalnya wayaqtulunan nabiyaini berarti 2 nabi. Kalau ini nabiin, para nabi, berarti memang banyak. Artinya kalau riwayat menyebutkan 43 bisa benar ya, bisa benarnya. Artinya riwayat itu berarti kan dari nabi kan, Rasulullah SAW 43 gitu ya. Dan yang hampir nyaris dibunuh termasuk Nabi Isa ya. Kemudian Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diracun Pak sama wanita Yahudi. Waktu kapan Pak RB? Waktu menaklukkan benteng Khaybar ya. Cerdas Muhammad itu, ini kepala udah takluk benteng loh Pak. Mereka sudah dibawa kekuasaan kaum muslimin. Setelah pintu-pintu benteng yang berlapis itu dijebol sama sahabat Ali dan para sahabat yang lain. Karena komandannya sahabat Ali kan. Nabi di bawah komandan Ali, sahabat Ali. Muhammad kalau suka makan daging apanya? Pahanya. Dimasakin Pak, dijamu Nabi dan para sahabat yang lain. Masak daging kambing dan dikasih pahanya. Tapi ternyata pahanya diisi racun. Ada yang ayat menyebutkan daging itu ngomong sehingga nggak sempat kemakan. Ada yang bilang juga sempat kemakan gitu ya, makan itu. Nah itu Yahudi itu Pak membunuh Nabi ya kan, bunuh Nabi, hampir nyaris terbunuh kan Pak, seandainya Allah tidak melindungi ya, seperti itu ya. Nah, itu jadi termasuk Rasulullah dan para sahabat yang lain, tapi disebut para nabi tadi ya. Para nabi artinya banyak ya yang dibunuh oleh Yahudi dan Nasrani. Bigori hakin, dengan tanpa hak. Ada penegasan semacam ini, artinya bisa jadi mereka waktu membunuhnya mungkin Pak merasa ada satu alasan, atau mungkin barangkali itu hanya sebagai apa? Kesalahpahaman, barangkali seperti itu. Nah, tegaskan itu tanpa hak, apapun alasan yang mereka kemukakan. Mau alasan ada kesalahpahaman, mau alasan ya apapun alasannya, itu bigori hak. Kalau itu yang jadi sasaran pembunuhan adalah para nabi. Karena nabi itu tidak mengajarkan hal-hal yang buruk, nggak mengajarkan cara buat sihir, menyihir, nggak mengajarkan cara mencuri, cara membunuh, tidak ya, nggak mengajarkan cara-cara yang buruk. Yang diajarkan para nabi semua hak semua. Jadi kalau mereka membunuh para nabi berarti bigori hak itu. Nah, selain dosa besar yang kedua ini ya,
kufur dengan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi, juga mereka melakukan dosa besar membunuh orang-orang yang menyuruh untuk berbuat adil. Jadi orang-orang di sekitar nabi berarti ya, sahabat-sahabat para nabi ya kan, dan yang lain-lain yang buat para ulama termasuk Pak. Para ulama itu adalah orang-orang yang menyuruh berbuat adil, betul nggak? Oh iya, para ulama itu dalam upaya pembunuhan mereka. Nah, dan menggunakan bentuk kontinu, wayaktulun, berarti kejadiannya bukan zaman Nabi Musa saja, bukan zaman Nabi Daud saja, bukan zaman Nabi Sulaiman saja, Zakaria atau Yahya saja, atau Isa. Jadi zaman Nabi Muhammad adalah zaman sekarang ini. Zaman sekarang. Wayaktulun bentuk kontinu. Ya sekarang ini dan seterusnya. Kan yaktulun. Bukan apa? Bukan kotala. Kalau kotala kan bentuk lampau. Itu yaktuluna. Mereka selalu dalam upaya membunuh orang-orang yang menyuruh berbuat adil, sehingga keadilan di muka bumi ini tidak ada, gitu ya. Jadi terus itu akan dilakukan oleh ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi Nasrani. Dan mereka adalah termasuk orang kafir ya, kafir. Baik, Bang. Pengertian Alkitab itulah orang yang dia menerima Alkitab, seperti itu. Artinya dan ini khusus untuk yang menerima kitab Taurat dan Injil. Spesifiknya seperti itu. Jadi orang yang baca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, mempelajari Quran, kok nggak mengamalkan Quran misalnya, nggak disebut Alkitab juga. Gitu. Jadi khusus untuk mereka ya Pak. Kan banyak Pak orang yang belajar Quran, ngerti isi Quran, tapi nggak diamalkan. Sama sebenarnya kan dengan ahli kitab kan sama kan, tapi dia nggak disebut ahli kitab. Nggak disebut ahli kitab. Artinya orang yang ngerti kitab, ngerti Al-Quran gitu ya. Dan itu ancamannya apa? Jadi Nabi Pak pernah cerita begini, dalam ini wahyu tapi lewat mimpi. Pada suatu malam aku datangnya 2 orang. Tiba-tiba situ ada orang sedang tiduran, terus ada orang di sebelahnya bawa batu besar. Kemudian batu itu diambil dan dilemparkan, dikeprukkan ke kepalanya. Kalau ngepruk kan Pak? Kalau ngelempar kayaknya kecil batunya Pak, tapi kalau ngepruk kayaknya gede gitu ya. Gitu. Sehingga itu pala pecah, hancur. Nah, ketika orang itu mau ngambil batu yang gelinding, itu nggak bisa. Batunya mondar-mandir sana kemari nggak bisa ambil. Tapi begitu kepala itu utuh lagi, baru batu bisa diambil. Akhirnya dikeprukin lagi, pecah, dan terus dilakukan seperti itu. Ini mimpinya panjang, banyak hal. Tapi waktu itu Nabi nanya, itu siapa? Nah orang yang bawa tadi, 2 orang tadi nggak menjawab, yuk pergi gitu doang. Karena akan ditunjukkan dengan adegan-adegan yang lain. Tapi di sini saya ceritakan alasannya kenapa ya. Orang itu dikepruk, lemparin batu besar dan terus diulang-ulang, pecah, utuh, dilempar lagi, udah pecah, utuh lagi, dilempar lagi, terus begitu Pak. Orang itu, kata 2 orang ini yang bawa, konon adalah malaikat Jibril dan Mikail. Itu adalah orang yang mempelajari kitab dan ngerti isi kitab, tapi tidak diamalkan. Dan mereka adalah orang Islam yang meninggalkan sholat 5 waktu. Meninggal sholat 5 waktu itu. Jadi akan apa Pak? Dipecahin palanya dengan batu besar. Kalau bogem kan pakainya kayak martil. Ini batu bukan bogem. Batu diangkat, dikeprukin itu. Pecah, utuh lagi, ambil lagi, dan terus seperti itu. Nah ini sanksinya. Nah, kalau ini berarti orang Islam ya Pak. Nah, jadi nggak disebut ahli kitab, enggak. Perilakunya sama dengan ahli kitab, tapi bukan ahli kitab, gitu kan, beda. Berarti yang dikhusus ahli kitab itu yang tadi ya, yang kitab Taurat. Ya betul. Bukan yang Quran, bukan. Jadi istilah Alkitab di Quran adalah yang dimaksud mereka yang menerima kitab Taurat dan Injil yang dibawa oleh Nabi Musa dan Isa itu. Itu. Iya. Nah itu istilahnya gitu ya. Nah kalau yang mengerti isi Al-Quran disebut ahli Quran gitu ya, ahli Quran itu, ahli Quran itu ya. Seperti itu ya. Lagi Pak? Bahasa kita yang Al-Quran beda saja. Hah?
bahasa kitabnya sama Al-Qur'annya beda. Beda, betul. Beda. Makanya di sini kan tadi ada ayat ke-23-nya kan. Ya, alam tara illadzina nasiba minal kitab wa ilal kitab itu kan beda itu. Alkitab ada Taurat atau Injil. Ila kitab dimaksud kitabillah adalah Al-Qur'an. Beda ya. Gitu ya. Itu ya. Jadi nah, mereka yang melakukan ya dalam ayat tadi 3 macam dosa besar tadi, ulaikal ladzina habitat a'maluhum. Mereka adalah orang yang sia-sia amal mereka. Artinya Pak, walaupun mereka sudah segitu kafirnya dan buruknya ya, mereka berbuat keji karena membunuh para nabi dan para orang yang menegakkan keadilan, tapi sedikit banyaknya ada amal baiknya. Ada Pak amal baiknya pasti. Derma-derma apa segala macam. Bahkan mungkin kalau bicara masa derma banyakan mereka kali Pak. Kenapa Bang? Ya dia punya. Kalau dia punya duitnya banyak kan. Kalau kita misalnya ada penggalangan dana, ada apa? Musibah, gunung meletus, Semeru. Kita orang beriman paling ya seberapa gitu ya. 50, 100, 200. Mereka mungkin juta, 2 juta, 3 juta, bahkan mungkin mobil gitu kan Pak. Oh iya, tapi emang tadi cara dapat duitnya tadi ya berasal dari menjual ayat-ayat Allah. Kan kerjaan mereka menjual ayat Pak. Ya, bisa amanang qalilah kan dengan harga yang murah. Nah, seperti itu. Termasuk tadi ya kan menjual belikan hukum. Nah, kan kalau jual beli hukum berarti sama dengan membunuh keadilan kan. Nah, tentu duitnya gede Pak RW ya. Duitnya gede. Kalau jualan sapi, ayam apalagi sedikit duitnya. Jual keadilan gede duitnya. Kenapa? Aja, miliar sih dosanya gitu. Berat. Gimana? Hakim yang tidak adil. Dosa yang beratnya apa sih itu? Nah, hakim, saksi palsunya ya, dan yang berkaitan dengan itu ya, kata Nabi, saking besarnya dosa-dosanya besar sampai andai kata kita tahu mereka tidak boleh untuk menjadi apa? Saksi untuk selamanya. Berarti orang ini memang indikasinya sangat bukan buruk tapi jahat. Iya, jahat indikasinya seperti itu. Nah, kalau bicara apa tadi? Dosa azab ya tadi bi'adzabin alim kan, azab yang sangat pedih dengan tanwin, berarti bisa dunia dan akhirat ya kan, bi'adzabin alim gitu. Jadi habis amaluhum fi dunya apa tadi Pak, fabashirhum bi'adzabin alim, maka gembirakan pada dengan azab yang sangat pedih. Nah, macam-macam azab tadi. Nah, ini semua siksaan buat mereka tadi adalah pasti sangat apa, membuat mereka menderita karena azabin alim tadi. Nah, azab alim itu termasuk media untuk mazhab apa? Alam ya, api ya termasuk ya. Apalagi Pak? Batu ya kan? Karena memang bahan bakar neraka kan termasuk batu-batu bijarotin ya, batu dan lain sebagainya ya. Dan mereka ditempatkan di neraka jahanam ya, di neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Ada lagi Pak? Jadi fabashirhum bi'adzabin alim. Mereka diancam ya, dengan azab yang sangat pedih ya, nggak main-main ya, nggak main-main. Jadi nggak main-main. Jadi ini bicara khususnya mereka-mereka yang disebut ahli kitab. Nah, untuk yang tidak ahli kitab bila melakukan hal yang sama pun ya sama ya. Karena ini kan dibaca buat kita sekarang. Dan kita sekarang yang membaca. Berarti ini adalah pelajaran buat kita. Kalau kita melakukan kesalahan yang sama ya berarti ancamannya sama. Nah, itu. Sebagai orang beriman kok ingkar dengan sebagai orang Islam kok nggak percaya dengan Al-Qur'an. Ada loh Pak. Jangan dibilang nggak ada. Yang notabene mereka orang Islam tapi masih mengkritisi isi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu nah bilang sebagian isinya cerita. Itu orang Islam yang ngomong seperti itu. Ada yang bilang historis. Ngomong seperti itu kan persis banget dengan orang kafir zaman Nabi. Tilka asatirul awalin. Mereka bilang itu kan dongeng orang-orang terdahulu. Persis banget. Itu. Jadi
Atau mungkin dia nggak mengatakan saya ingkar dengan isi Al-Quran, tapi meyakini bahwa satu hukum tertentu misalnya itu dibilang tidak adil, misalnya tentang warisan, kira-kira seperti itu. Itu nggak adil, masa anak perempuan separuh, anak laki satu. Nah itu sama dengan sama dengan mengingkari Al-Quran secara keseluruhan, seperti itu. Atau mungkin dia nggak seperti itu, Pak, ya, nggak merasa bahwa itu memang tidak adil, ya, tapi dalam hal yang lain misalnya dia tahu isi Quran tapi tidak diamalkan, ya sama aja kan, Pak. Tahu isi Quran tapi nggak amal, berarti ya kafir juga kan? Loh iya, nggak ngomong saya kafir dengan Quran, ya, nggak ngomong saya nggak setuju dengan isi Quran, tapi dia tidak melaksanakan isi Quran. Itu dengan apa? Dengan sadarnya dia meninggalkan sholat, dengan sadarnya dia meninggalkan puasa, ya seperti itu. Ya berarti ya ingkar juga, gitu ya. Ya, seperti itu. Atau bahkan mungkin mulutnya mengatakan iman, saya percaya kalau sholat itu benar gitu kan, perintah Allah, tapi nggak sholat, gimana Pak? Ya tadi kan akan dikeprukin sama batu tadi kan. Oh ya kan? Saya percaya sholat itu perintah Allah, tapi nggak sholat. Oh ya kan, gimana Pak? Ya sama berarti kan, percaya kok nggak dikerjain. Nah tadi akan dikeprukin sama batu tadi kan, sama seperti itu. Nah, dengan kekafirannya, dengan bunuh para nabi, dengan bunuh para penegak keadilan, mungkin dia akan dapat untung yang banyak. Sehingga tadi bahasanya apa? Ada habitus itu. Ya, artinya kelihatannya kayak gemuk, Pak, gemuk. Mungkin orang lain lihatnya apa? Berdecak kagum, ya, mobilnya banyak, bagus-bagus gitu kan, Pak. Rumahnya banyak, vilanya mewah-mewah dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, tapi itu sia-sia, ya. Habitus a'maluhum, itu kata habitus tadi. Nabi mengibaratkan seperti apa? Ada bunga, ya, yang tumbuh di musim bunga, yang di situ ada bunga yang beracun, sehingga kemudian dimakan oleh ternak atau oleh kambing, sehingga kambing itu kata Nabi menjadi apa? Kembung perutnya. Orang taunya itu gemuk, padahal itu penyakit yang bawa kematian. Nah, seperti itu. Itu habitus, sia-sia jadinya kan yang dia makan itu. Dimakan a'maluhum fid dunya wal akhirah. Di dunia akan dihinakan, sia-sia, karena setelah kata oh ternyata, nah itu ya. Dan orang yang tahu juga nggak bakal memberikan pembelaan, termasuk pujian, tidak. Wal akhirah, dan di akhirat. Wa malahum min nasirin. Itu. Alam tara ilal ladzina utu nasiba minal kitab yud'auna ila kitabillahi yahkumu bainahum summa yatawallaw fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassan naru illa ayyaman ma'dudat. Ya, ini ya. Jadi tidakkah kamu lihat orang-orang yang diberi sebagian pada Alkitab, jadi yang diberi Taurat Injil tadi, Pak. Mereka itu di situ diseru yud'auna ila kitabillah untuk untuk mengimani dan melaksanakan Al-Qur'an. Jelas itu. Ya baik itu Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Isa dengan Injilnya, isi kitab itu semua menganjurkan supaya pengikutnya iman dengan Al-Qur'an. Ya, iman Al-Qur'an. Termasuk iman pada nabinya yang bernama Muhammad atau Ahmad, itu jelas sekali sana. Itu. Tapi ternyata mereka berpaling. Mereka merasa begini kan alasannya, Pak. Kalau ada seorang nabi yang memberikan jaminan untuk menghapus dosa-dosa kita, ngapain pilih nabi yang belum jelas gitu ya. Nah itu, jadi seolah pilihan. Jadi mereka nggak baca Al-Quran dengan hakotilawati, maaf. Mestinya kan mereka baca kitab itu dengan hakotilawati, dengan sebenarnya bacaan. Di situ disuruh iman pada Al-Quran, disuruh iman dengan Nabi Muhammad akhir zaman, Nabi akhir zaman. Nah itu. Nah, buat mereka itu justru malah kalaupun itu hal yang salah pilihan mereka, toh nggak bakal disiksa di neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Nah ini juga salah satu hal yang mereka yakini, dan itu merupakan keyakinan yang mengada-ada, ya. Kata Allah, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, dan telah menipu mereka itu tipuan itu
kalau ada percayaan seperti itu nggak benar ya, nggak benar dalam agama mereka terhadap apa yang mereka adakan. Jadi agama Allah itu udah jelas tuntunannya, tinggal ngikuti, nggak perlu membuat revisi sehingga itu menjadi sesuatu yang datang dari manusia. Dan memang itu bila itu datang dari manusia berarti sesuatu yang diada-adakan, baik tentang ketuhanan Allah, tentang kenabian, tentang kitab ya. Nah itu para ikhwan, insya Allah ini belum selesai kajiannya, masih berlanjut terkait dengan hal-hal buruk yang dilakukan oleh ahli kitab ya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pertemuan yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.